Selamat pagi Pak Alat. Selamat pagi Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Wiwi, pengajar praktik, dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Suprapti. Hari ini saya Endah Wayuningsih, CGP Angkatan 7 dari SDN Dawan Kidul. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi klinis bersama rekan sejawat Bapak Alat. Selamat pagi Pak Alat. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Alat, sebelum kita melakukan supervisi klinis, tujuan daripada supervisi ini kita untuk sharing dan berbagi serta untuk mengasah kemampuan diri kita untuk perkembangan yang lebih baik pada kebutuhan belajar mengajar kita. Baik Pak Alat, sebelum kita melakukan supervisi klinis, silahkan diperkenalkan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Pak Alat. Ini saya adalah wali kelas 6 di SDN Dawan Kidul. Hari ini saya beserta Bu Endah nanti akan melaksanakan observasi, supervisi dengan materi pecahan, pengurangan dengan penyebut dengan mata pelajaran matematika dengan penyebut yang berbeda. Seperti itu. Terima kasih Pak Alat atas sesi perkenalannya. Jadi Pak Alat, kira-kira hari ini bagaimana perasaan Pak Alat ketika kita sedang akan melaksanakan supervisi ini? Mungkin kalau perasaan saya senang karena mungkin ini nanti bisa bermanfaat untuk saya ke depannya, karena di supervisi harapannya kan nanti ada perubahan di diri saya lebih baik lagi. Oh baik. Nah, kira-kira Pak Alat, adakah hal-hal yang ingin Pak Alat kembangkan pada kegiatan pembelajaran Pak Alat ini? Kalau rencana saya ini ada Bu untuk pengembangan, itu saya berharap nanti di kegiatan matematika anak nanti saya harap itu bisa menyukai artinya pelajaran matematika. Makanya ini mumpung pelajaran matematika saya mencoba itu untuk mencapai tujuan pembelajaran saya, yaitu nanti mengembangkan kemampuan kompetensi setiap anak. Itu nanti harapan saya bisa berkembang seperti yang kita harapkan. Seperti itu tujuan belajar saya nanti. Oh baik, berarti untuk mewujudkan tujuan pembelajaran, terus muridnya agar lebih aktif juga ya Pak ya. Oke, nah kira-kira Pak Alat untuk mewujudkan itu apa tantangan yang Pak Alat hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran matematika tadi ya Pak Alat ya? Materi pecahan apa tantangannya Pak? Kalau tantangannya memang karena muridnya majemuk ya Bu, jadi berbagai macam anak-anak, jadi tantangan saya harus mampu untuk menguasai kelas, kemudian juga berinteraksi dengan anak, mencoba anak supaya berkolaborasi, terus kemudian dalam pembelajaran itu anak-anak bisa menyenangkan, apalagi di materi matematika. Nanti harapannya anak-anak lebih suka matematika. Kira-kira untuk penguasaan materi bagaimana Pak Alat untuk hari ini itu? Untuk ini tadi, alhamdulillah Bu, dengan belum. Anak-anak belum menguasai materinya karena kemarin juga kita sudah mencoba untuk asesmen awal itu anak-anak masih banyak yang belum menguasai. Nah harapan saya nanti dengan pembelajarannya matematika yang menyenangkan nanti itu anak-anak bisa menguasai materinya. Oke, nah kira-kira Pak Alat untuk mengatasi tantangan-tantangan itu adakah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pak Alat? Tentunya ada Bu, karena saya berharap tujuan pembelajaran saya tercapai dengan tantangan-tantangan yang ada tadi. Saya harap persiapan-persiapan saya yang saya siapkan adalah materi-materi yang menyenangkan, terus kemudian menggunakan media pembelajaran yang insya Allah anak-anak dengan media pembelajaran nanti harapannya antusias dengan pelajaran saya. Oh luar biasa Pak Alat ya, persiapannya tentu saja sudah sangat dipersiapkan sekali. Nah tentu saja kalau dari saya sangat mendukung
persiapan Pak Alak, langkah-langkahnya sudah cukup bagus. Semoga apa yang Pak Alak persiapkan akan tercapai di kegiatan observasi. Nanti kita siap ya Pak Alak ya melakukan kegiatan observasi di kelasnya? Insya Allah siap. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Alak ya atas Oke. waktu untuk pra-observasinya. Oke. Semoga nanti kegiatan observasinya lancar. Amin. Baik, terima kasih Pak Alak. Oke. Semoga nanti kegiatannya lancar. Sama-sama Bu. Lo ke kelas pian nggih? Oke, silakan. Evaluasi yang ngadep Bu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Amir selaku ketua kelas, silakan pimpin doa teman-temannya. Terima kasih Mas Amir telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan membawa barokah untuk kita semuanya. Amin. Ini Bapak lihat ada yang tidak lengkap ya. Ini siapa yang tidak masuk hari ini? Mas Nova, Mas Dista, Mas Bagus, Mas Bayu. Ya ini tadi orang tuanya WA, anaknya sakit, ya ada yang pusing, ada yang bergesit. Ya mari kita doakan anak-anak supaya mereka cepat sembuh. Amin. Baik anak-anak, untuk hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ya, betul ya, pengurangan dengan pecahan senilai ya, atau dengan penyebut yang sama. Untuk hari ini ya, Bapak akan mengajak kalian, ayo anak-anak kita belajar bersama ya untuk mengurangkan ya, tujuan pembelajaran hari ini pengurangan pecahan sama seperti minggu lalu. Hanya saja kali ini kita dengan penyebut yang berbeda. Baik anak-anak, kemarin Bapak sudah membagi dua kelompok ya. Ini nanti kita akan banyak berdiskusi, akan banyak berkolaborasi dengan kalian. Nanti akan memberikan beberapa permasalahan terkait masalah sehari-hari tentang pecahannya berbeda penyebutnya. Untuk memperdalam materi hari ini, Bapak akan menjelaskan sedikit anak-anak terkait dengan pengurangan pecahan yang tidak sejenis. Kita mengulang lagi yang minggu lalu. Ini Bapak punya pecahan yang satu penyebutnya sama. Ya, minta tolong untuk Mas Okta untuk dibacakan. Berapa Mas Okta? 5/8 ya. 5/8. Oke, ada yang masih ingat berapa kira-kira jawabannya? Masih kurang tepat. 2/8 ya, luar biasa. Kalau kemarin kita belajar yang 5/8 ya, itu ada 5 yang dihasil dari 8 kotak. Kalau 3/8, 3 yang dihasil dari 8 kotak. Hasilnya tadi sudah disampaikan Mbak Hikmah ya, tinggal mengurangkan pembilangnya. 5 dikurangi 3 yaitu 2, karena penyebutnya sama tetap 8. Hasilnya 2/8. Luar biasa. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang Pak Alak akan menjelaskan ya tentang pecahan yang tidak senilai. Misalkan ada 5/6 dikurangi 2/3. Penyebutnya tidak sama. Coba yang Mbak Diska. Yang ini 5/6. Penyebutnya berapa Mbak Diska? 6. Ya betul ya, penyebutnya 6. Coba sekarang yang 2/3. Penyebutnya berapa Mas Reza?
3. 6 dan 3 apakah sama? Tidak. Maka dari itu kita akan menyamakan penyebutnya. Atau kita coba bantuan gambar ya. 5/6. Ya, ini 5/6. Kita umpamakan seperti ini. Nah, 5/6 dikurangi 2/3. Kalau dilihat dari gambar ya, 5/6 itu bentuknya 5 kotak dari 6 dikurangi yang aksirannya ini. Kira-kira yang masih sisa yang pecahan yang mana? Ya, yang ini ya anak-anak. Nah, berarti itu bisa disamakan penyebutnya. 2/3 ini bisa sama penyebutnya seperti yang ini. 4/6 ya. Ketika dikurangkan 3, 1/6. Luar biasa. Itu materi dari Bapak. Selanjutnya silakan diskusikan di dalam kelompok. Ini tadi sudah Pak Alak bagikan ya, anak-anak untuk LKS-nya, lembar kerjanya. Silakan bisa dipelajari, dibuka. Nah, untuk yang lembar pertama, ya ini ada soalan ya. Ini yang tugas pertama itu adalah pecahan yang senilai, mengingat yang kemarin ya. Silakan dikerjakan. Untuk lembar yang kedua itu yang beda penyebutnya. Dan yang terakhir, tugas yang ketiga yaitu cari dan pasangkan antara soal dan jawaban yang sesuai. Kemudian tempelkan. Baik, Pak Alak kasih waktu setengah jam atau secukupnya ya anak-anak nanti untuk mengerjakan. Silakan diskusikan dengan kelompok untuk yang tugas ketiga. Baik ya, anak-anak sudah bagus sekali ini tadi. Pak Alak lihat kalian sudah berkelompok, sudah saling berdiskusi. Coba ini yang presentasi anak-anak dari kelompok 1 atau 2. Tadi kelompok 1 sudah sering tampil ini. Coba dari kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini diwakili siapa anak? Mbak Il, oke Mbak Il silakan maju. Dipresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian. Oke. Perkenalkan dulu ya teman-teman. Ya, supaya kamu bisa nanti di sini apakah betul dari jawaban Mbak Iti? Oke, terima kasih Mbak Ir atas presentasinya luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ir. Iya, dia hasil karya kelompok 2 luar biasa. Ini nanti silakan kelompok 2 bisa ditempel di dinding kita. Ini hasil kerja kalian ya, portofolio kalian biar terkenang ya bahwa kalian pernah belajar, pernah berdiskusi bersama teman kalian. Mungkin itu anak-anak yang dapat Pak Alak jelaskan pada hari ini. Oke, supaya kita lebih semangat lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, yes. Oke, yes. Oke, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih anak-anak. Kita hari ini sudah belajar bersama, sudah berkolaborasi, sudah berkelompok, berkomunikasi, mempresentasikan. Para harap ini dapat menambah wawasan kalian, menambah pengalaman kalian, dan bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya. Amin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya. Pak Alak mohon maaf. Sebelum kita akhiri, coba Mbak Hikmah pimpin doa. Baca sambil. Setelah sajadah. Terima kasih anak-anak. Ada kurang lebihnya Pak Alak mohon maaf.
warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat baca ya anak-anak. Oke. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya Endawan Yuningsih, CGP Angkatan 7 dari SD Endawan Kidul, Kabupaten Kediri. Tadi saya dengan Pak Alak Khairul Huda telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas, Bu. Nah, di sini ada Bu Wiwi sebagai pengajar praktek serta Ibu Kepala Sekolah kami dari SD Endawan Kidul, Ibu Suprati. Nah, kali ini beliau sebagai pendamping kita, Pak Alak, untuk kegiatan pasca observasi. Baik, bisa kita mulai Pak Alak? Sakit Bu, monggo. Oke, selamat siang Pak Alak. Nah, Selamat saya siang, Bu. mengucapkan banyak terima kasih Oke. atas kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Oke. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih sudah didampingi, terus kemudian juga mungkin disupervisi supaya nanti ke depan saya ada perubahan lebih baik. Pak Alak, kira-kira bagaimana nih perasaannya setelah dilakukan supervisi ini? Perasaan saya tadi setelah selesai disupervisi itu ya pertama mungkin plong ya. Dari planning kita, rencana pembelajaran saya bisa terlaksana itu membuat plong dan juga senang Bu karena disupervisi dalam pembelajaran saya tadi. Nah, setelah kegiatan supervisi ini, kira-kira adakah harapan Pak Alak untuk kedepannya? Harapan seperti apa yang Pak Alak harapkan ini? Kalau harapan saya Bu, untuk anak-anak itu saya harap nanti lebih mampu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Seperti tadi, pada kompetensi dasar anak-anak dapat menguasai pecahan atau operasi pecahan. Nah itu saya harap itu anak-anak lebih semangat, lebih antusias ke depannya. Jadi lebih suka, apalagi ini matematika. Jadi saya pengen merubah mindset anak-anak. Matematika itu menyenangkan. Ya, memang tantangan di matematika itu memang lebih dari yang lain ya Pak Alak. Iya. Oke, baik Pak Alak. Menurut saya tadi kegiatan pelaksanaan observasi tadi itu saya sudah melihat kegiatan pembelajarannya sudah bagus loh Pak. Nah, dilihat dari antusias siswanya itu sudah mulai tampak meskipun ada beberapa yang belum bisa sama dengan yang lainnya, mungkin karena tingkat konsentrasinya gitu ya. Nah, sekarang menurut Pak Alak dari proses pembelajaran tadi, adakah hal-hal yang sangat berkesan Pak Alak? Nah, kalau yang berkesan tadi ya Bu, ketika pembelajaran saya tadi itu adalah antusias anak-anak Bu. Apalagi tadi ada permainan kan, mengambil kertas, kemudian anak-anak menyusun, menempel di papan, terus presentasi di depan. Itu anak-anak antusias tuh saya paling berkesan. Oh ternyata anak-anak kalau diberi kepercayaan untuk mengerjakan, kemudian tampil di depan itu mampu. Oh iya, tadi memang kelihatan seperti itu karena media pembelajaran yang digunakan juga sudah sangat bagus tadi Pak Alak ya. Iya Pak, kalau melihat mereka itu sangat antusias dalam belajarnya, menurut Pak Alak dari proses pembelajaran tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak Alak yang harapkan itu? Alhamdulillah Bu, kalau saya merasakan tadi ya Bu, itu sudah sesuai. Namun memang ada beberapa anak itu yang memang perlu lah untuk ditingkatkan ke depannya. Baik, nah begitu ya Pak ya untuk tujuan. Memang tidak semua anak harus sama ya Pak ya, semua kebutuhannya kan juga berbeda. Nah itulah salah satu manfaat daripada supervisi juga. Ya Pak Alak, nah kira-kira apa yang ingin Pak Alak tingkatkan lagi ke depannya untuk meningkatkan tujuan pembelajaran Pak Alak itu? Yang ingin saya tingkatkan itu adalah proses pemenuhan kebutuhan anak-anak Bu. Jadi kan ada anak-anak yang tadi juga belum aktif itu kan ada. Nah ini harapan saya ke depan itu yang anak-anak belum aktif itu nanti bisa ikut belajar, ikut aktif. Mungkin kebutuhan anak itu apa sih sebenarnya dalam matematika saya kok tadi tidak aktif. Nah itu nanti saya coba untuk memenuhi kebutuhan anak-anak itu. Luar biasa, memang rencana itu yang rencananya bagus sekali Pak Alak. Memang seorang guru itu harus bisa memahami,
harus bisa memetakan kebutuhan anak karena tipe-tipe anak itu juga berbeda-beda ya Pak ya. Kira-kira apakah ada lagi Pak Alat yang ingin Pak Alat kembangkan selain dari pemenuhan kebutuhan pembelajaran anak itu? Mungkin sementara itu dulu Bu, pemenuhan kebutuhan anak-anak dulu. Nanti kalau misalkan ada itu sudah baik, nanti mungkin strategi belajar saya dan lain-lain nanti bisa dikembangkan. Tapi sementara memenuhi kebutuhan anak-anak dulu. Iya Pak, memang semua itu harus satu persatu Pak ya, tahap demi tahap dan diawali dari hal yang kecil dan bisa dijangkau oleh anak-anak dan guru juga, melihat situasi dan kondisi. Nah, iya Pak, saya juga ingin melanjutkan, ingin bertanya mengenai kira-kira Pak Alat itu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, bagaimana cara Pak Alat bisa mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa? Mungkin kalau pengetahuan saya ya mungkin diawali dengan bertanya ke anaknya, melakukan asesmen awal, mungkin itu langkah ke depan yang ingin saya laksanakan. Tapi ini saya juga ingin bertanya Bu, sakit nggih? Oh, silakan Bu. Silakan Pak. Iya. Saya ingin bertanya Bu, untuk mengetahui kebutuhan belajar itu kalau mungkin dari pengalaman jenengan pripun Bu? Kalau tadi kan saya mencoba gambarannya kok asesmen awal. Kalau dari jenengan mungkin ada masukan Bu? Oh iya, betul sekali Pak Alat. Diagnosis awal Pak ya, kita itu penting sekali mengetahui untuk bisa memetakan kebutuhan anak. Kita sebaiknya melakukan diagnosis awal. Di antaranya, kalau untuk tingkat SD bisa berupa kuesioner atau wawancara. Jadi minatnya di apa, senangnya di apa. Jadi nanti dari situ kita bisa mengetahui tipe-tipe anak, sehingga nanti kita bisa menyediakan sumber belajar dan media pembelajaran yang tepat. Oh, itu nggih Bu, terima kasih nggih Bu. Oh iya. Nah, sama-sama Pak. Nah, kira-kira kan Pak Alat sudah punya planning, sudah punya rencana kapan nih mulai diterapkan? Karena mungkin ini sudah di bulan Mei nggih Bu, kemungkinan bisa sepenuhnya saya terapkan mungkin di bulan Juni atau tahun ajaran baru ke depan. Oh iya Kak, ini sudah mulai akhir tahun ajaran baru juga. Baik Pak, semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik dan lebih berpihak kepada murid. Harapannya murid bisa menjadi nyaman dalam belajar. Nah, semoga rencana Pak Alat nanti juga bisa berjalan lancar ya Pak ya. Amin, Bu. Terima kasih Bu. Semoga dimudahkan. Amin. Ya. Baik Pak Alat, terima kasih banyak hari ini sudah membantu kami dalam melaksanakan supervisi. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan rahmat dan bermanfaat. Amin. Bu. Terima kasih Pak Alat. Sami-sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan saya enggak apa-apa. Potong dulu. Nggih. Mbak Zainal, 41. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Suprati, Kepala SD Nurul Kidul, dan Bu Indah CGP ya, dan Pak Alat ya sebagai kursi rekan sejawatnya Bu Indah ya. Tadi Bu Indah sudah melakukan coaching dengan penjenengan ya kan. Saya sebagai pengamat mau memberikan hasil pengamatan ya. Biar penjenengan pirsa tadi ya. Yang pertama Pak Alat dan Bu Indah pada tahap observasi, Bu Indah sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat sebelum observasi kelas. Ya, coaching sudah dilaksanakan. Bahwa Bu Indah perlu tahu bahwa prinsip coaching itu ada 3 ya Bu Indah, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, 3 itu harus dipegang ya konsep prinsip coaching itu. Tadi pada tahapan praobservasi, diskusi standar kompetensi untuk observasi dan indikator ketercapaian belum diungkapkan. Lah itu perlu diungkapkan di awal sehingga sebelum masuk ke kelas
tadi kan Bu Indah sudah melakukan supervisi klinik, sehingga Bu Indah nanti kalau jadi kepala sekolah sudah bisa melakukan sudah melakukan di awal supervisi klinik atau yang dinamakan dengan pra observasi. Jadi ditanyakan pada gurunya standar kompetensinya apa, tadinya apa, gitu kan, yang sudah siapkan apa. Tadi tujuan pembelajaran langsung kan, ya kan nggak mungkin membuat RPP langsung tujuan pembelajaran ya kan. Nah, agar gurunya itu betul-betul tidak keluar dari rel yang ada. Maksudnya seperti itu. Ya, kemudian pasca observasi tentang pertanyaan yang menggali itu sudah Ibu Indah lakukan ya. Namun juga belum ditanyakan indikator ketercapaian yang diinginkan apa. Pak Alak tadi sudah mengungkapkan, sudah saya lakukan ini, tapi indikatornya itu ada berapa? Jadi begini, misalkan pada pertemuan pertama Pak Alak itu masuk ke kelas ada 5 indikator, katakan begitu. Di 5 indikator itu yang sudah berhasil apa? Ya, di pra observasi itu diungkapkan, Bu, di dalam pertemuan nanti saya ada 5 indikator bla 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 bla. Kemudian Pak Alak kan masuk kelas kan tadi observasi. Pertama pada waktu masuk kelas juga harus diumumkan kepada anak-anak standar kompetensinya ini, materinya ini, KD-nya ini, tujuannya ini, indikatornya ini, itu harus diungkapkan. Nah, indikator di pertemuan pertama yang sudah berhasil, oke ya. Kemudian yang belum berhasil kan ada yang belum berhasil, itu diperbaiki di pertemuan berikutnya. Jadi kalau nanti Pak Alak sebagai guru pada waktu mengajar sekaligus sebagai peneliti, jadi pada saat melakukan penelitian tindakan kelas, Pak Alak sekaligus sebagai peneliti. Jadi indikator yang belum berhasil itu diperbaiki di siklus berikutnya. Karena tidak mungkin yang namanya PTK itu hanya 1 siklus, minimal 2 siklus, seperti itu. Jadi ada indikator yang belum berhasil diperbaiki, kemudian indikator ketercapaiannya sampai berapa. Kalau Pak Alak misalkan mengatakan 80% tercapai, padahal di pertemuan pertama belum, berarti kan harus diperbaiki di pertemuan seperti itu. Jadi perlunya indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan diungkapkan itu begitu. Ya, berikutnya walaupun tadi tujuan sudah diungkapkan ya sama Pak Alek, namun Bu Indah sebagai coach ya dan Pak Alek sebagai coach tadi belum menuliskan catatan hasil berbasis data. Artinya begini, kelas Pak Alek itu di situ ada berapa siswa. Nah, berapa siswa yang sudah berhasil secara klasikal, berhasil siswa yang belum. Sehingga siswa yang sudah berhasil mungkin perlu diberi pengayaan. Siswa yang belum misalkan perlu diremedi. Artinya bukan remedi tentang ulangan ya. Jadi dia remedi konsep pembelajaran yang Pak Alak lakukan. Kadang-kadang Bapak Ibu guru itu lupa bahwa anak-anak pada saat mengerjakan soal itu, kalau remedi itu kan jawaban soal yang dijawab siswa salah, itu saja yang diperbaiki, yang sudah betul kan nggak perlu. Sehingga kalau remedi pembelajaran itu nilai anak kan tidak boleh di atas KKM ya. Tapi kalau misalkan memperbaiki indikator ketercapaian tadi, kalau belum tercapai di pertemuan pertama kan dilanjutkan di pertemuan kedua atau diperbaiki, jadi beda itu. Sehingga catatan hasil by data ya, jadi observasi by data itu berapa siswanya, indikatornya berapa, itu namanya by data observasi. Sehingga kita itu gak ngawur gitu ya, sesuatu itu ada faktanya gitu, berbasis data itu seperti itu. Ya, selamat, oke, sudah baik Bu Indah dan Pak Alak, semoga ke depan lebih sukses. Terima kasih Bu. Halo.